And then we're talking about this issue, education, health, extra issues. So now if you look at mobility, that can take up to 30%. And you look at our traffic congestions, the macro level problems, and this is the micro level problems. Traffic congestions, that's one issue. Okay, and then you have, and they could not operate above 110 kilometers. So there's only 10% plus minus in a day. So that creates certainty. Public don't want to take public transport because they are not coming to their neighborhood. And the operators were not interested on coming to the neighborhoods. There's minimum demand. When we entered this, we said we're going to pay you based on kilometers, regardless of numbers of passengers. Then they're coming to neighborhood that has no passengers. But as soon as the buses operate there, after a few weeks, we started to see passengers. Okay? Then demand created because the supply is there. People realize now I better take public transport because it is now in my neighborhood. In the past, they didn't want to try that. So change these equations from customer paying directly to them. Now, from the customer side, the numbers of floors is a function of the width of the street. The bigger the street, the taller the building. That's car-oriented development. Because you allow buildings to be built if it high-rise, if it has the capacity. Number 3, education will pass under. Without these 3, global talents will not come to your city. I think that's applied anywhere, and I think this is what Singapore is offering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Di luar hujan sobat RH sekalian. Dan tadi kita mendengarkan the lectures ya dari Anies Baswedan di NTU ya. Nanyang Technological kalau nggak salah ya, University in Singapore. Jadi sobat era sekalian, ya itulah kelebihan dari seorang Anies Baswedan ya, yang mampu memberikan lectures, giving a lectures di universitas di dunia. Coba bayangkan ya, betapa bangganya Indonesia ya, if he is elected as the president and then giving lectures in the international fora. Jadi bisa di pertemuan PBB, bisa dimanapun. Karena kenapa? Karena Indonesia itu negara besar. Tentu suara Indonesia akan diperhitungkan. Cuma persoalannya adalah tidak ada ya pemimpin Indonesia for the time being yang bisa menyampaikan itu secara baik, lancar. Jadi sobat era sekalian, untuk diundang di forum-forum seperti itu sebagai lecturer, sebagai pembicara, itu harus memenuhi 3 hal. 4 sesungguhnya. Nah, 4 itu nanti akan ditentukan. Apa ya? Pertama adalah ya Anda harus memiliki bahasa Inggris yang baik. Bahasa Inggris yang baik itu penting sekali. Sehingga bahasa Inggris yang responsif ya, antara ngomong dan menjawab, itu bisa saling cepat ya. You cannot say I want to test my minister answering the question, nggak bisa begitu ya. Anda harus punya kemampuan yang memang baik, paripurna untuk itu. Di negara lain barangkali banyak orang yang berbahasa Inggris dengan baik, even di Indonesia sekalipun. Tetapi Anda harus punya syarat kedua. Apa itu syarat kedua? Knowledge, pengetahuan. Jadi kalau Anda tidak memiliki pengetahuan yang adequate, yang memadai, ya Anda tidak mungkin disuruh bicara di forum-forum internasional atau suruh giving lecturer. Jadi nggak mungkin
Jadi Anda harus memiliki knowledge, certain knowledge. Knowledge itu bisa dibentuk karena pengetahuan, karena membaca, karena sekolah, bisa karena pengalaman, ya. Jadi based on reading books, ya, atau studying, atau bisa juga karena experience, pengalaman. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Anda bisa bicara di forum-forum seperti itu if you have a legitimacy. Jika Anda punya legitimasi. Ya, legitimasi itu tidak bisa dibeli. Legitimasi itu adalah pengakuan dari masyarakat, dari orang yang mengundang Anda untuk menjadi pembicara di forum mereka. Nah, dengan 3 itu Anies sudah memenuhi. He speaks English very well. Yang kedua, he has knowledge, ya, based on reading books or experience. Dan yang ketiga, he has a certain legitimacy in society, ya, even international society. Nah, yang keempat yang sering sekali digunakan orang sesungguhnya sebagai pelengkap yaitu public positions, pejabat publik, ya. Jadi public officer. If you are public officer, then it is easily for you to be invited as a speaker in international fora. Misalnya Anda menjadi wali kota, apalagi kalau Anda jadi gubernur atau bahkan presiden Republik Indonesia. Jadi sahabat sekalian, dengan 3 saja Anies sudah membuktikan bahwa dia bisa diundang kemana-mana. Hanya dengan 3 posisi, ya. Yaitu 1, dia punya bahasa Inggris yang baik, punya knowledge, dan punya knowledge itu pengalaman atau pengetahuan, dan kemudian punya legitimacy. Nah, kalau dia ditambah lagi dengan public position, dari posisi publik, maksudnya sebagai public officer, pejabat publik, itu jauh lebih gampang lagi karena dia representing not only himself but also the society of Indonesia, ya. Jadi sobat semuanya, kita tentu ya bangga dengan yang seperti ini, ya. Walaupun tidak perlu juga harus berlebih-lebihan. Kita ingin mengatakan bahwa Indonesia inilah bangsa yang besar. Dulu orang belajar ke Indonesia, terutama negara-negara ASEAN. Loh, sekarang kok malah kita yang diajari. Ya, kita sending many people to study in Kuala Lumpur, misalnya di Malaysia, Singapura. Bahkan ada yang belajar sampai cuma di Filipina. Jadi kita dulu orang belajar ke kita, tapi sekarang kita belajar ke mereka. Sebagai negara besar, rasanya kita agak malu juga. Ingat, ya, Malaysia sama Singapura itu merdekanya tidak lebih lama dari kita. Termasuk the Filipina, rata-rata kurang lebih sama. Bahkan kita lebih dulu. Singapura pisah dengan Malaysia baru tahun 60-an. Jadi sahabat era sekalian, karena itu kita harus betul-betul betul-betul mencari pemimpin yang bisa representing us, bisa mewakili kita, bisa mewakili kebanggaan Indonesia. Nah, kalau tidak bisa mewakili kebanggaan Indonesia, ya berat. Prabowo, he speaks English very well. Cuman masalahnya adalah apakah dia cukup punya tradisi menyampaikan pendapat-pendapat di forum-forum internasional secara baik atau tidak. Kalau ide pasti banyak. Kalau pidato beda lagi. Kalau pidato kan sudah disiapkan teksnya. Tapi kalau misalnya Anda menjadi pembicara interaktif seperti itu, Anda harus punya a certain knowledge untuk berinteraksi. Mungkin Prabowo bisa, tapi saya tidak yakin kalau dengan calon-calon lainnya. Jadi ini sekedar objektivitas saja, ya. Bukan berarti kemudian unggul semua, Anies enggak juga. Paling tidak di forum ini dia cukup membanggakan. Ya, jadi ojo dibandingke. Kalau dibandingkan pun enggak apple to apple, ya. Satu jauh sekali, ya, di levelnya, ya, terutama dalam hal menyampaikan pemikiran, bahasa dan lain sebagainya, ya. Ya kita harus paham lah, ya. Ada yang bahkan di interview wartawan saja sulit untuk menjawab, apalagi harus mengajar interaktif di depan para mahasiswa yang mestinya ya berbahasa jauh lebih baik dan
Jangan-jangan mereka jauh lebih canggih daripada yang mengajar. Karena itu para pengajarnya harus sophisticated, harus canggih juga. Tidak boleh tidak canggih. Itu sobat RH sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.